guys, di video selanjutnya di part 8, di part terakhir ya guys. Kita mau membuat menu hamburger. Nah, menu hamburger itu kayak gimana sih? Menu hamburger itu ketika misalnya si tampilan ini kita kecilin. Nah, bagian menu hamburgernya itu ada di sebelah sini. Nanti dia akan memunculkan si menu-menunya ini. Oke, mari saja kita simak langsung saja pembuatannya. Nah, kita langsung saja untuk pembuatannya. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, nanti di sini kita akan masuk ke indeks. Nah, kita nanti akan menambahkannya itu di bagian tag nav ya guys, di bagian tag nav. Terus, nah, di bagian nav ini yaitu hanya ada logo mana sih guys? Nih, di bagian nav ini kita ada logo sama foto saja, ada sama menu. Nah, nanti kita akan tambahkan lagi di bagian kanan ini. Terus menu ini. Nah, ini adalah button. Kita pakai button. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung saja kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah ada buttonnya nih. Oke, langsung saja lagi ke sini. Nah, di sini kita akan menamakan namanya itu adalah di bagian button kita pasang. Nah, kita taruh kelas. Nah, kelas ini kita namain dengan hamburger menu. Plus minus menu. Oke, kemudian kita buat 2 buah link dengan menggunakan bar dan close. Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan font awesome. Kita cari di sini. Nah, kita mau cari yang namanya bars. Nah, bars. Nah, oke. Terus, nah, klik. Mau copy linknya, kita copy link. Kita akan masukkan ke bagian di bagian si menu ini kita pakai menu iklas. Nah, iklan, terus kita masukkan si link tadi itu di dalam menu ini. Kita ctrl+, nah, ctrl+, kita lihat tampilannya dulu. Ada yang salah nih guys. Bentar, kita lihat dulu. Oh, salah. Kita langsung ke gini. Ya, ada ininya. Nah, kita buka lagi di Open with Live servernya. Masih ada guys ternyata. Bentar, wait. Ke close itunya ya guys, ke close. Si bagian Visual Studio kata ke close. Kita buka dulu. Nah, salah nih. Kita mau yang udah langsung aja kita paste. Nah, ctrl+, jangan lupa di Open with Live server lagi. Nah, bagian menu ininya sudah ada guys tuh. Nah, kita tambahkan lagi. Setelah menu bar, kita mau tambahkan lagi menu close. Nah, kita mau close.
close. Kita close. Nah, aku mau pakai close yang ini. Nah, kita copy aja guys linknya. Nah, harus kita copy, taruh di sini. Nah, nah ada dua guys tuh. Untuk bars dan bagian close dan X atau bisa juga X smart. Nah, di sini kita akan mengganti supaya tampilan si navbar ini tidak ada backgroundnya. Oke, kita langsung saja masuk ke style. Nah, kita akan masukkan di bagian atas, di bagian footer wrap. Cari footer. Footer, oh sorry, beda ada di bawah, dia ada di 100. Footer. Nah, mana. Footer. Di bagian bawah footer wrap nih. Nah, kita tambahkan komentar. Nah, kita mau tambahkan komentarnya, mau di sini. Kita namakan komentarnya itu hamburger menu. Nah, di sini kita punya button. Nah, kita punya button. Nah, di sini kita punya button. Lah. Kita di sini hamburger menu. Nah, kita pakai button. Gimana sih? Bentar guys, bentar aku jadi bingung nih buat si ininya. Kita enter, kita isi si komentarnya ini di bawah sini. Nah, komentarnya ini kita pakai hamburger menu. Kita punya namanya button. Nah, kita punya button. Nah, kita punya button titik hamburger menu. Kita buat dia menjadi backgroundnya kosong, noun. Nah,
sorry, kita pakainya background biasa, bukan background color, jadi backgroundnya kita nol. Nah, kita simpan, Ctrl S. Nah, kita akan masukkan si bagian bordernya itu kita hilangkan, non. Kursornya kita ganti pakai kursor pointer. Nah, supaya dia kalau diklik ada tanda tangannya, guys. Nah, nih. Nah, di dalam di dalam dua menu di dalam hamburger menu ini terdapat 2 i. Nah, sekarang kita akan mengubahnya. Kita akan ganti untuk si buttonnya. Kita akan menggantinya seperti putih. Nah, di sini kita taruh. Nah, kita mau pakai namanya button titik button kita copy paste di menu tuh, dia jadi ini. Nah, kita ngetik sendiri. Nah, ini tuh titik kita button terus titik hamburger menu. Nah, terus kita masukkan colornya ini warnanya putih, katanya putih, dia maunya putih. Terus font size-nya ini 1,5 rem. Font size, nah 1,5 rem. Ctrl S. Nah, kita lihat tampilannya dia menjadi lebih besar. Jadi si menu hamburger ini terdapat 2 menu, yaitu menu hanya satu, dan kita di sini lupa manggil menu si i-nya. Nah, kita mau manggil menu si i. Nah, menu i. Nah, kita lihat nih. Nah, jadi si menu hamburger ini dia mempunyai codingan yaitu pakai button, namanya button hamburger menu. Nah, ini kenapa ada button hamburger menu i? Dikarenakan di bagian indeks HTML ini dia terdapat dua kelas tag i. Nah, di dalam tag i ini ada kelas, masing-masing kelas. Nah, ini tuh ada menu bars dan ada menu smart. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini, guys. Nah, oke, selanjutnya kita mau font size ini untuk membuat menu bar ini dia seperti lebih dia akan mengubahnya besar, agak lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya dari awal ini kita akan menu tampilan menu bars dan menu ini itu akan tampil semuanya, cuman karena defaultnya itu di bagian pertama, yang biasa tampil pertama itu adalah barsnya. Nah, kalau close ini tidak akan tampil. Untuk memudahkan proses kita untuk menentukan mana yang kita hide dan akan kita tampilkan, maka kita akan menambahkan di bagian indeksnya ini kelas. Nah, mana tadi guys kelasnya? Kelas di bawah ya. Button kelas mana? Nah,
sorry belum. Di bagian free course about me, nah di bagian give bener guys, bentar. Nah, di menu ini, nah nih, menu ini yaitu di button class ini, supaya lebih mudah, dia mau memasukkan itu ditambahkan icon bars, terus sama, nah kita di sini pakainya icon close. Nah, jangan lupa dicetakan save atau S. Dan kita mau di stylenya, kita akan meng-hide button close-nya dulu, hide close-nya dulu. Nah, di bagian tadi hamburger ini, nah kita nih, kita ngetik aja ya guys, soalnya kalau tadi kalau nggak diketik aneh jadinya. Nah, kita ketik dulu button hamburger menu, terus kemudian .icon. Nah, ini kemudian .icon. Ini icon. Dia pakainya icon close. Nah, terus defaultnya kita akan hilangkan, yaitu pakai display none. Nah, Ctrl S. Nah, nanti itu tampilannya itu dia akan menampilkan hanya bagian barnya saja. Loh, dia nggak keubah. Apa ini yang salah? Icon. Oh, emang dia nyatu kali ya. Nah, udah keubah nih guys. Jadi dia hanya menampilkan si icon ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat, nah di bagian tampilan ini itu dia ada tiga halaman, yaitu ada menu logo, ada menu ini, dan menu ini. Begitu. Terus, kita tidak akan, maksudnya kita tidak akan membuat si pengguna ini menjadi bingung karena mereka berpisah-pisah kalau misalkan tampilannya seperti ini. Nah, aku mau tampilannya itu ketika si tampilannya seperti ini, menu si bars ini menampilkan semua si yang ada logo, ada kata-kata seperti ini. Oke, mari kita saja langsung ke pembuatannya. Nah, di bagian button hamburger menu kita pakaiin display. Displaynya ini none. Nah, terus, nah artinya dia akan hilang. Nah, oke. Nah, ketika dia tampilannya seperti ini, kita akan memunculkan si tampilan barsnya ini di sini. Ketika tampilannya seperti ini. Nah,
Nah, kita akan memunculkan kembali si bagian hamburger tadi yang kita sudah hide ya. Oke, kita ini bawah di bagian 600 pikselnya. Nah, nih 600 piksel. Nah, kita taruh di bagian sosial. Nah, nih. Nah, kita pakai button, terus button titik. Oh, ada button titik. Tadi aku nggak pakai kayaknya deh, guys. Coba wait. pakai. Berarti titik belum ada lagi, kita aja hamburger menu. Nah, di sini kita akan pakai display. Kita akan munculkan pakainya display in line untuk memunculkannya. Nah, nggak muncul, guys. Oh wait. Nah, karena si menu bar ini sudah muncul, jadi ini bagian defaultnya kita hilangkan dulu. Ganti kita hide. Nah, di sini adalah menu. Nah, displaynya kita berikan none. Nah, kita coba ya, guys. Nah, ketika si menu display none ini menghilangkan tadi si defaultnya ini yang ada tulisan di sini. Nah, ketika misalkan kita lebarkan si tampilan ini, dia ada. Tapi ketika misalkan kita ini tampilannya seperti ini, dia hilang seperti itu. Diganti dengan barsnya. Nah, alangkah berikutnya itu kita akan menggunakan JavaScript sehingga ketika aku mengklik si bagian menu navbarnya ini, maka dia akan memunculkan tampilan tadi halaman yang ininya, menu-menu defaultnya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan kita klik lagi ini, dia akan menghilangkan menunya dan hanya akan tampil untuk bar ini saja. Seperti itu. Nah, caranya di sini kita akan menggunakan JavaScript. Nah, di sini yang pertama, aku mau bikin foldernya dulu. Klik new folder, kita namakan JS. Nah, kita namanya foldernya itu adalah JS. Nah, di dalam JS kita bikin file namanya main.js. Nah, seperti ini. Nah, kenapa si JavaScript ini menggunakan bagian codingan di bawah? Karena supaya dia
apa ya, ada tampilan, maksudnya kayak videonya tuh to the point-nya itu dia menampilkan tampilan seperti itu. Nah, sekarang kita mau ke indeksnya. Terus, nah, di bagian bawah body ini, body mana? Bodinya belum ketemu. Bentar, wait. Nah, di bagian bawah body atau di bagian tag penutup si footer. Nah, di sini masukkan script. Nah, src. Nah, si rsc ini adalah si link file yang akan kita tuju. Nah, kita ini buka js titik meterwet. Kita panggil dulu css-nya berarti ya guys. Si file javascript-nya. Oh, nggak ada guys. js main.js. Nah, kita kontrol S. Sekarang kita masuk ke bagian main.js-nya. Nah, di sini kita perlu mempunyai beberapa variabel. Variabel yang kita perlukan adalah nah, di sini kita akan memulai aksi, kata kakaknya teh, mulai aksi itu pakai di bagian menu ini. Logo, terus kemudian ada button class atau hamburger menu, terus ada icon bars dan icon close. Nah, kalau di JavaScript variabelnya kita tandai dengan pakai namanya const. Nih, const, terus nah, atau bisa menggunakan dengan let, atau bisa kamu gunakan dengan menggunakan dengan var. Nah, bisa kan guys tuh. Oke. Kita akan mengikuti sesuai tutorialnya aja. Kita masukkan const, nah, const menu. Nah, menu, terus kita pakai dokumen. Nah, dokumen dot query selector. Nah, query selector, terus kita pakai ini. Nah, kelasnya itu adalah kelas menu titik dot menu. Nah, ini adalah untuk iya loh, dia pakai apa namanya menu kan. Wait, bentar. Oh, malah error ya. Nah, benarnya itu dia pakainya tanda petik 2 guys. Nah, di sini kita akan masukkan 3 lagi, kita pakai alt shift down. Nah, karena dia merah ya guys, dan aku nggak tahu dia kenapa merah. Nah, kalau dia merah aku nggak tahu. Aku cuma mau ikutin tutorial aja. Nah, kalau kita ctrl Z dulu di tampilannya ini. Wait, bentar. Kita pakai namanya const. Ini const, terus ada bagian menu.
terus ada dokumen, ini ada dokumen, terus ada titik query selector. Nah, kita simpan. Nah, kita buat sininya jadi 3 lagi, Alt Shift down. Nah, kayak gini dia guys bacaannya, nggak tahu kenapa dia. Apa emang error? Nah, setelah menu kita punya yang namanya ini adalah hamburger menu. Nah, hamburger menu. Nah, di sini adalah ini kita tanda petik ini titik menu. Terus kalau misalkan ini kita titik hamburger menu, titik ini terus titik hamburger menu. Nah, oke. Nah, kita butuh yang namanya icon bars. Setelah butuh icon bars, kita butuh icon close. Nah, ini kita butuh namanya icon bars. Nah, icon bars, terus ininya dokumen, terus ininya juga icon bars. Kenapa tanda ini, terus kita pakai icon bars. Nah, di sini kita pakai icon close ya. Jadi tambahkan icon close. Icon close. Terus di sininya tambahkan titik icon close. Nah, Ctrl+S, jangan lupa disimpan. Nah, atau tampilan si menu ini ketika diklik itu akan tampil menunya. Nah, jadi sehingga kalau misalkan di sini tuh ini kosong, nah ketika kalau misalkan aku ngetik di bagian bars ini, maka dia akan tampil menu tampilan si defaultnya tadi. Nah, si menu bars ini akan kita gantikan pakai dengan menu tanda silang. Menu tanda silang. Nah, di sini kita akan buat sebuah fungsi. Nah, itu pakai function display menu, nah terus jadi itu si menu function display menu ini fungsinya adalah dia akan
Nah, dia akan merubah dari sebelumnya dia tampil, itu akan dia di hide. Nah, karena kalau misalkan sebelumnya dia di hide si menu tampilan itu, maka dia akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah kelas. Nah, kenapa ditambahkan sebuah kelas? Karena dia akan menentukan yang akan ditampilkan atau yang tidak ditampilkan. Nah, di sini di bagian ini aku akan menambahkan sebuah kelas baru, itu namanya itu adalah namanya di kelas ini menu tampil. Oke. Nah, kelas tampil ini dia digunakan untuk menentukan apakah menu ini akan ditampilkan atau tidak. Kalau misalkan dia di bagian dari kelas menu ini ada kelas tampil, maka menu ditampilkan. Sedangkan kalau misalkan sedangkan kelas menu ketika dia ditampilkan, maka dia akan di hide kalau misalkan ukuran dari letter dari browser yang membuka aplikasi kita ini. Nah, yang ukuran itu adalah 600 pixel. Nah, maksimalnya itu adalah 600 pixel. Nah, di sini kita akan masuk ke tambahkan ke bagian CSS-nya, yaitu di bagian sebentar guys, di bagian yang 600 pixel ini. Nah, kita taruh di bagian sini CSS-nya. Sebentar guys, aku wait. Oke, kita lanjut. Nah, tadi tuh kita sampai di menu style CSS-nya, itu di menu display. Karena kita mau ini masukin apa tadi tuh apa tuh? Pokoknya itulah yang di bagian itu ya guys. Nah, kita masukin di bawah menu ini, kita ambil nah, kita masukin tampil. Terus kita bikin ini, terus tab QL, nah TQL terus ini, terus kita pakai namanya flex direction, terus kita pakai kolom, terus supaya dia menurun, bukan lagi mendatar, tapi kita akan buat dia menurun. Nah, kita background colornya itu adalah, mau pakai background colornya ini kita mau pakai 000 katanya, nggak jadi. Nah, kita mau pakai green, terus Ctrl S, kemudian aku akan memberikan width-nya adalah 100%. Kita masukin lagi di bagian dalamnya itu dengan position fixed. Terus kita atur topnya itu 80 pixel. Nah, Ctrl S, terus untuk bagian atasnya kita tambahkan dot tampil. Nah, terus kita tambahkan display inline. Nah, kita lihat dulu guys hasilnya. Mana? Kita lihat dulu hasilnya. Kita lihat di sininya aja. Open with live server. Buka. Terus bentar.
Ini tampilannya seperti ini dia. Lah, kok dia nggak kelihatan ada di situ? Sebentar. Aku udah ngikutin kok inline terus. Delapan puluh tiga, 85. Nah, kita atur dari live-nya ini kosong. Nah, habis tampil UL, sekarang kita mau sasarin bahasanya kan. Kita mau masukin lagi si tampilnya. Nah, tampil ini pakai tag UL, terus ini, terus LI, terus kita memberikan padding 10 px, terus 10 px ini dari atas, terus 20 pixel ini di bagian ini ada di sebelah kanan, terus di bagian 10 px ini di bagian dari sebelah bawah 10 px, dan 20 px lagi di sebelah kiri. CTRL-S. Nah, terus terlihat hasilnya. Mana ini gak ada hasilnya, gak kelihatan ini warnanya. Ganti guys, warnanya di warna hitam aja. Nah, lah aku gak keubah di bagian batik. Gak ada. Loh, bisa. Udah.
ya. Terus jangan lupa ininya si burungnya. Nah ini terus kita masukkan tuh flash directionnya. Flash direction itu pakai column. Nah kita enter, terus kita pakai background color. Nah background colornya ini warna black. Wow. Nah dia mau warna black. Nah bisa warna black. Nah aku mau warna ini, kita ambil dari color hand aja. Nah di sini aku mau mengambil gambar mengambil warna guys. Warna color hand di warna sini, coba aku pakai warna ini, kita tempel di sini. Nah selfie, terus di sininya itu si pagar. Nah benar kan, RS. Nah apakah dia tampilannya kekubah gitu? Oh dia warna biru, terlalu biru, kita pakai warna yang kuning. Nah ini kok nggak berubah gitu. Diulang di bagian tampil sini. Nah dari sini dia sudah tampil nih. Nah kita pakai ini tampil lagi, tampil, terus di sasarinnya pakai UL, terus ini, terus ini, terus kita pakai flash dari color, terus kita pakai si background color. Background color dan ini kita mau langsung pakai warna apa ya? Ini aja. Nah jadi kita mau pakai background colornya itu mau pakai warna yang cocok sama warna di atas. Itu mau warna, jangan, coba. Nah perpaduan ini ya guys sebenarnya warnanya. Terus kita mau tambahkan widthnya ini 100%. Nah terus kita pakaiin dia position. Nah position ini kita pakaiin dia pakai positionnya kita pakai fixed. Nah terus kita pakaiin namanya top. Nah topnya ini kita pakaiin jadi 80 pixel. Nah kalau nggak kita gedein lagi jadi 90 pixel. Nah kenapa pas dia dimasukin top sama position fixednya ini nggak bisa? Nah di sini kita pakai topnya ini adalah ternyata kita pakai yang 85. Nah kita pakai tadi pakai yang top itu pakai 85 pixel. Iya motor aku kehujanan mulu. Habis itu 80 pixel. Sorry ya guys, itu tadi ada suara aku. 80 pixel, terus kita pakai left. Nah left 0. Oh dia gak ada. Dia pasti masukin live itu dia gak ada, gak tahu kenapa. Tuh. Nah dia kalau pakai posisi five shot dia kayak terus kita mau tambahin di topnya ini 85, top 85 pixel. Ini
hilang dianya. Habis dipakein tab tuh dia hilang. Terus pakein tab, terus pakein leftnya itu di kiri berarti dia leftnya itu berapa? 0. Nah habis itu dia di sini tampilannya lah, kok di sini seharusnya dia di sini. Dia kalau aku scroll dia ada gimana ini? Banget dia tenggelam. Dia tuh tenggelam gara-gara aku scroll gini kali ya. Nah, kita mau pakein apa sih? Bentar guys. Nah guys, tadi tuh tampilannya dari sebelumnya itu kan nggak bisa. Nah tadi waktu aku tambahin di bagian style ini, itu tuh aku pakai namanya Z index. Nah pas setelah dimasukin Z indexnya ini, bisa guys. Nih. Nah, alah, bentar. Misalkan 100. Terus kemarin, nah, itu ada tampilannya. Seperti ini. Terus, kita akan lanjut codingannya. Nah, codingannya itu kita pakai yang namanya titik tampil. Kita masih di dalam ini kan, yang si ini tuh. Si ininya yang nggak ada penutup. Bentar. Ini nggak perlu lah pakai ini. Coba. Dia harus pakai itu ya guys. Nah, baru ada dia pakai Z index supaya tidak ketutup namanya konten. Nah, kita mau pakai katanya di sini pakai tampilan, yaitu tampil UL terus li. Nah, nih kita pakai padding itu jarak guys, kayak jarak itu. Oke. Nah, terus 10 px 20 px. Nah, ini penjelasan 10 px 20 px 10 px terus 20 px lagi tuh ada di video yang sebelum aku rubah ya guys, nanti ini nggak bisa error. Nah, lihat di tampilannya. Nah, ini tuh dia tuh pakai padding itu antara dia tuh jarak. Nah, aku jelasin lagi. Nah, di sini tuh jarak 10 px ini jarak si tulisan atas ke bawah. Nah,
20 jadi dia tulisan yang tengah, atau enggak dia tuh kayak kanan kiri gitu, terus antara ini dan ini pokoknya antara kanan kiri atas bawah. Nah, yaitu maksudnya seperti itu. Terus kita pas tampil ini untuk memudahkan dan memperlihatkan si menunya. Nah, kalau misalkan nah, jadi kalau misalkan kita menghilangkan si menu tampil ini, nih, si menu tampil ini, maka dia tidak akan tampil. Nah, dia tidak akan tampil. Nah, makanya nanti kita memakai JS ini supaya menampilkan si tulisan tersebut. Seperti itu. Nah, dan nanti menambahkan di bagian kelas menunya juga. If menu dot contains terus tampil terus nah, setelah itu kita pakai namanya di sini pakai, nah ini kita pakai else. Kita pakai else. Ada lagi nih. Itu bisa otomatis yang namanya if else itu biasanya. Tapi kan aku nggak tahu, aku lupa caranya, jadi nanti dulu ya guys. Jadi dulu. Terus kita mau masukin si menu if. Nah, terus yes, kita pakai menu class list, terus add terus tampil. Maka di bagian kelas banner dalamnya itu ada kelas tampil. Selanjutnya kita balik ke bagian index HTML-nya. Terus ke bagian div class menu yang hamburger menu ini. Terus kita cari yang bacaannya di sini, katanya pakainya on click. Oh, gak ada guys. On click. Oh, sorry, wait. Nah, ini on click. Nah, nih ada. Terus
Nah, kita masukin display. Menu. Nah, display menu. Terus coba kok dia nggak mau sih? Atau kita mau lihat dulu, pause.